Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiana Milia dengan NPM 2113052016 dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari kelas BKB. Di video aku kali ini, aku bakal jelasin semuanya ke kalian semua apa sih itu tes inteligensi, minat, dan bakat. Apa sih tes inteligensi itu? Inteligensi merupakan kemampuan setiap individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta kemampuan mengolah serta menguasai lingkungan secara efektif. Adapun inteligensi itu sendiri bukanlah suatu yang bersifat kebedaan, melainkan suatu fiksi ilmiah untuk mendeskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan intelektual. Nah, teman-teman tahu nggak ada 10 konsep inteligensi loh. Yang pertama yaitu konsep two faktor, yaitu sebuah konsep yang berpendapat bahwa inteligensi itu meliputi kemampuan umum dan diberikan kode G atau general faktor, dan kemampuan khusus yang diberi kode S atau spesifik faktor. Setiap individu memiliki kemampuan ini untuk menentukan kemampuan atau perilaku mentalnya. Yang kedua yaitu ada primary mental abilities. Apa sih konsep primary mental abilities itu? Itu konsep yang berpendapat bahwa inteligensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, seperti kemampuan untuk berbahasa, mengingat, berbicara, dan mengamati. Yang ketiga ada multiply intelligence. Apa sih konsep multiply intelligence itu? Yaitu konsep yang berpendapat bahwa inteligensi itu dapat dilihat dari 3 kategori dasar, seperti operasi mental, konten, dan yang terakhir ada produk. Yang keempat ada konsep triage of intelligency. Nah, pasti kalian juga nggak tahu kan konsep ini berpendapat apa? Konsep ini berpendapat yaitu pendekatan progres kognitif untuk memahami sebuah inteligensi, atau inteligensi ini juga disebut sebagai konsep yang mendeskripsikan 3 bagian kemampuan, yaitu seperti mental atau proses berpikir mengatasi pengalaman atau masalah baru, dan penyesuaian terhadap situasi yang sedang dihadapi dengan cara menunjukkan tingkah laku inteligensinya. Oke, kita lanjut ke konsep pengaruh faktor bawaan. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap individu-individu yang memiliki suatu keluarga atau sanak saudara biasanya memiliki nilai IQ yang berkolerasi tinggi. Selanjutnya, kita ke konsep pengaruh faktor lingkungan. Konsep ini menunjukkan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, ada hubungan antara pemberian makanan bergizi dengan tingkat inteligensi seseorang. Pemberian makanan bergizi ini merupakan salah satu pengaruh yang cukup signifikan. Selanjutnya ada konsep stabilitas inteligensi dan IQ, yaitu konsep umum tentang kemampuan individu untuk melakukan beberapa hal. Sedangkan IQ merupakan tingkat kecerdasan seseorang berdasarkan hasil sebuah tes. Konsep selanjutnya yaitu pengaruh kematangan. Konsep di mana setiap organ tubuh manusia semakin hari semakin mengalami perubahan yang mengarah kepada proses kematangan. Yang kesembilan ada konsep pengaruh faktor pembentukan. Sebuah konsep pembentukan setiap karakter atau mental dalam diri seseorang ataupun individu yang dipengaruhi oleh faktor luar maupun faktor dari dalam yang mempengaruhi inteligensinya. Dan yang terakhir ada konsep kebebasan. Konsep ini berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah, seperti masalah yang sedang dihadapinya. Individu tersebut bebas memilih metode apa yang akan digunakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu tes inteligensi? Sekarang kita lanjut ke tes yang selanjutnya, yaitu tes minat. Teman-teman belum tahu kan apa itu tes minat? Kalau teman-teman belum tahu, yuk aku kasih tahu. Tes minat merupakan suatu pengukuran yang dirancang untuk mengetahui dan menganalisis minat atau kecenderungan seseorang terhadap sesuatu yang dirasa menarik untuk dirinya. Dalam hal ini yaitu penjurusan kuliah serta karir di masa depan. Tes minat dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada seniman. Seorang yang memiliki minat seni umumnya menyukai pekerjaan terkait dengan bidang seni, mengerti istilah-istilah seni, serta mengetahui siapa saja yang telah memberikan kontribusi di bidang seni. Selanjutnya pemusik. Individu yang memiliki minat terhadap musik umumnya mencintai berbagai yang terkait dengan musik, mempelajari latar belakang musik, komposer, dan penampilan musikus. Yang ketiga ada lingkungan. Individu yang memiliki minat dalam lingkungan umumnya mereka memiliki perhatian terhadap kelestarian hidup.
Yang selanjutnya ada achiever. Achiever adalah orang yang memiliki minat dan tujuan untuk menghasilkan sesuatu. Mereka umumnya menekankan pentingnya setiap orang untuk menentukan tujuan, menilai keberhasilannya sendiri, dan menunjukkan kesuksesan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tes bakat. Menurut Crow and Crow, bakat merupakan suatu kualitas yang dimiliki semua orang dalam tingkat yang beraneka ragam. Bakat merupakan kemampuan yang memiliki 3 arti. Yang pertama ada achievement, kemampuan aktual yang dapat diukur langsung dengan alat tes tertentu. Yang kedua ada capacity, kemampuan potensial yang dapat diukur secara tidak langsung dengan melihat kecakapan individu yang berkembang dari gabungan pelatihan intensif dan pengalaman. Dan yang terakhir ada aptitude, kualitas yang hanya dapat diukur dengan tes khusus yang sengaja dibuat untuk mengungkap hal tersebut. Untuk teman-teman aku yang masih SMA, tetap semangat belajar dan jangan gampang menyerah. Dan kalau teman-teman ikut tes, digiati lagi belajarnya, kerjakan soal yang menurut kamu gampang dulu ya. Berusahalah untuk kemajuan, bukan untuk kesempurnaan. Jika kamu gagal, jangan menyerah ya. Percayalah, kamu bisa dan kamu sudah setengah perjalanan. Suatu hari, semua hasil kerja kerasmu akan membuahkan hasil. Tetap semangat ya teman-teman. Mungkin segitu dulu video dari aku. Jika ada kesalahan atau kurang jelas untuk menjelaskan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.